Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat SR dan seluruh permisa di channel Sultan Rahmat. Semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang berbahagia dan tetap dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sobat SR dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan kembali berbagi pengetahuan tentang salah satu tokoh legendaris di tanah Jawa. Tokoh yang ramai diperbincangkan di publik jagat raya Indonesia ini, yang kita kenal dengan Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan. Sebagian masyarakat kita di Indonesia dalam memahami tentang Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan ini terbagi menjadi beberapa pemahaman tentang asal usul dari siapa sebenarnya dan sesungguhnya penguasa Laut Selatan itu. Ada kontroversi di dalam masyarakat kita dalam mengenal sosok dari penguasa Laut Selatan itu. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan, dia adalah dalam legenda mitos yang berkembang di tanah Jawa adalah seorang anak dari raja yang sangat bijaksana, yang cantik jelita. Dan konon dalam cerita itu, para selir-selir sang raja yang arif dan bijaksana itu merasa ada satu kecemburuan sosial. Karena Nyi Roro Kidul adalah sebagai pewaris tunggal yang akan mewarisi tahta kerajaan rajanya pada saat itu. Maka terjadilah sebuah siasat licik, sebuah rencana busuk untuk bagaimana menyingkirkan Nyi Roro Kidul ini. Kemudian para selir-selir itu bersepakat untuk mendatangi tukang sihir untuk bagaimana memberikan satu penyakit kulit kepada Nyi Roro Kidul ini, dan terjadilah sihir itu menimpa Nyi Roro Kidul sehingga mengakibatkan Nyi Roro Kidul menderita penyakit kulit yang sangat berbahaya yang akan menimbulkan penularan terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika mendapatkan penyakit seperti ini, kemudian oleh sang ayah, Nyi Roro Kidul kemudian diasingkan sehingga sampai di suatu tempat yaitu dekat Laut Selatan. Dia mendengarkan suara untuk bagaimana kalau ingin sembuh total dia harus mencemburkan dirinya ke laut. Setelah dia mencemburkan dirinya ke laut, kemudian dia tidak bisa kembali lagi ke alam nyata dan seluruh tubuhnya menjadi bersih kembali. Tetapi saat itu dia tidak bisa lagi kembali ke kerajaan, dan kemudian Nyi Roro Kidul menjadi penguasa di Laut Selatan pada saat itu. Ini mitos yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, legenda tentang siapakah sosok Nyi Roro Kidul itu. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nyi Roro Kidul merupakan putri dari Ratu Bilqis, yang dimana Ratu Bilqis ini menikah dengan seorang jin, dengan sosok jin, yang kemudian lahirlah seorang putri, yang kemudian putrinya ini diberi nama Aurora dan kemudian dibuang ke tanah Jawa. Nah, inilah mitos yang berkembang di legenda tanah Jawa ini tentang Nyi Roro Kidul yang menjadi penguasa di Laut Selatan. Nah, pada kesempatan nanti kita akan bahas siapakah sebenarnya sosok dari Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan itu. Kita akan bahas, kita akan kaji setelah berikut ini. Sobat SR, berjumpa kembali dengan kami di channel Sultan Rahmat, dan kepada seluruh pemirsa yang masih tetap setia di channel Sultan Rahmat, semoga malam hari ini kita dalam kondisi yang terbaik, dalam ridho dan maghfirah Tuhan Yang Maha Esa. Saudara dan seluruh para pemirsa Sobat SR dimanapun Anda berada, pada
bagian yang kedua ini kami ingin menjelaskan, kami ingin berbagi pengetahuan kembali tentang sosok Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Sudah ada dua pengetahuan yang kita peroleh tadi tentang sosok penguasa Laut Selatan. Terjadi menjadi beberapa cerita, legenda yang terus mewariskan ke anak cucu bangsa kita Indonesia ini. Sekarang kita akan coba menjelaskan dengan fakta secara intuisi, secara batin. Siapakah sosok penguasa Laut Selatan ini? Sebelum Sultan Rahmat menjelaskan tentang sosok siapakah penguasa Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul ini, ada satu kerangka yang harus kita bangun. Yang namanya akal, yang namanya panca indera, untuk dapat menjadikan sebuah keyakinan dan kepercayaan, maka sesuatu itu harus dapat dilihat oleh panca indera. Sesuatu itu harus dapat dirasakan oleh panca indera. Barulah akal dapat meyakini dan mempercayai hal itu. Tapi ketika kita berbicara tentang dunia metafisika, tentang perkara-perkara misteri-misteri yang gaib, maka pengetahuan itu didapati dengan intuisi, dengan ketajaman mata hati, dengan ketajaman batin. Barulah kita akan mendapatkan satu pengetahuan tentang hakikat yang sebenarnya dari dunia metafisika itu. Kalau kita melihat, kalau kita memahami dengan intuisi, maka sebetulnya Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan, maka kita akan menemukan satu pengetahuan yang flashback tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita paham bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Raja di alam nyata dan raja di alam gaib. Jadi Nabi Sulaiman ini menguasai dua kerajaan, di alam jin dan di alam nyata, alam manusia. Karena memang anugerah yang besar yang telah Tuhan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat itu. Dan seluruh pasukan Nabi Sulaiman adalah alam semesta. Angin, kemudian petir, kemudian binatang, termasuk adalah bangsa jin pada saat itu. Seluruh bangsa jin tunduk dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman saat itu mengajak kepada seluruh bangsa jin untuk bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah wa anna Sulaiman Rasulullah. Jadi bangsa jin diajak oleh Nabi Sulaiman untuk bertauhid kepada Allah, mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Akan tetapi ada satu bangsa jin yang dia mengekang, yang dia membangkang, dan dia membantah perintahnya Nabi Sulaiman. Dia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia ingin dianggap dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Kemudian dia terusirlah dari kerajaan Nabi Sulaiman, memisahkan dirinya. Kemudian dia berdiam di sebuah samudera yang sangat luas, di lautan yang sangat luas, di lautan yang sangat dalam, yang sekarang berada di daerah Laut Selatan. Inilah dia sesungguhnya sosok Nyi Roro Kidul, adalah bekas daripada anak buah Nabi Sulaiman, jin yang mengingkari keberadaan tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi masyarakat kita di Indonesia, bahkan mungkin orang-orang yang indigo atau mungkin para dukun, orang-orang pintar, melihat Nyi Roro Kidul adalah sebagai sosok wanita yang sangat cantik luar biasa. Dia mengenakan pakaian hijau, memakai mahkota, memakai selendang, kadang beratribut busana berwarna kuning, memegang tongkat, kerajaan terbuat dari emas, kemudian ada kereta kencananya berwarna kuning emas, kemudian ada kuda putih-putih, ada 6 ekor, kemudian ada semacam ukiran-ukiran yang berbentuk ular. Itu hanya tipuan, itu hanya sebuah casing. Karena memang bangsa jin Allah berikan kemampuan untuk bisa merubah bentuk kepada bentuk dan casing-casing yang lain. Tapi kalau Anda melihat lebih dalam tentang sosoknya, maka Anda akan mendapati sosok Nyi Roro Kidul yang tadinya itu wanita cantik, dia akan berubah menjadi seekor ular. Bertubuh dari atas, dari mulai pusar sampai ke atas, bertubuh wanita cantik. Tapi dari pusar ke bawah sampai ke kaki, dia hanya berupa buntut yang panjang.
Kalau Anda kemudian melihat lagi dengan pemahaman, dengan intuisi yang jauh lebih dalam, dengan basirah, maka akan Anda dapati pengetahuan sesungguhnya Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, adalah benar bangsa jin. Sosoknya akan berubah menjadi api yang membentuk makhluk seperti manusia. Jadi inilah sosok yang sesungguhnya dari penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, adalah bangsa jin. Dan inilah yang tepat dibenarkan dalam sabda Nabi Muhammad ketika para sahabatnya melihat, mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat sebuah ular kerajaan yang begitu besar di tengah lautan." Kemudian Rasulullah menyebutkan dia adalah Raja Jin. Kenapa disebut sebagai Raja Jin? Karena Nyi Roro Kidul yang disebut di Indonesia, yang kalau dalam dunia Islam dikatakan sebagai bangsa jin, dia ingin diakui dirinya sebagai Tuhan. Dan nanti kita akan bahas kembali tentang kenapa Nyi Roro Kidul terkait dengan pesugihan-pesugihan yang ada di seluruh mancanegara ini. Next kita akan bahas dan kita akan ketemu di channel yang sama, Channel Sultan Rahmat. Selamat malam, salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.